pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa yang baru bergabung. Yuk subscribe agar tidak ketinggalan setiap channel Arif Poncowolo update video terbaru yang mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Mendengar atau membaca Prabu Sri Batro Kresna dari Kerajaan Dwarawati, Prabu Baladewa dari Kerajaan Mandura, atau Raden Werkudara dari Kadipaten Jodipati pasti sudah sangat umum di kalangan masyarakat. Nah, pada kesempatan video kali ini akan menampilkan tempat tinggal para ksatria lancur-lancur Pandowo atau para putra Pandawa. Simak terus, jangan kemana-mana. Mari memulai dengan tokoh-tokoh pewayangan yang cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan. Raden Pramusinta dan Dewi Pramawati, putra dari Raden Nakula bersama Dewi Suyati. Lalu Raden Sabekti dan Dewi Rayongwulan, putra dari Raden Sadewa bersama Dewi Rasawulan, bertempat tinggal di Desa Pandan Surat, sebuah kerajaan kecil, Bulu Katigo. Merupakan dua tokoh yang cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan Jawa. Putra Pandawa yang diceritakan hanya muncul pada lakon Bambang Pramusinta dalam salah satu sanggit cerita pewayangan. Yang berikutnya ada Raden Angkawijaya atau Raden Abimanyu, putra dari Raden Janaka atau Raden Arjuna bersama Dewi Sembadra. Tentunya tokoh pewayangan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Untuk tempat tinggalnya, Raden Abimanyu atau Raden Angkawijaya tinggal di Kadipaten Plongkowati. Tentunya sudah cukup sering diucapkan oleh para dalang dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Raden Angkawijaya atau Raden Abimanyu dari Kadipaten Plongkowati. Lanjut ada Bambang Irawan, merupakan putra dari Raden Janaka dengan Dewi Ulupi atau Dewi Palupi. Juga merupakan para putra Pandawa yang cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan. Raden Irawan bertempat tinggal di Padepokan Yosoroto, bertempat tinggal bersama kakeknya sejak lahir. Beberapa lakon yang menceritakan Bambang Irawan bisa menyemak Irawan Takon Bopo dan juga lakon-lakon yang lainnya yang bisa memunculkan tokoh Bambang Irawan. Bambang Wisanggeni atau Raden Wisanggeni adalah putra Pandawa yang berikutnya. Putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Dresanala yang merupakan bidadari, putri dari Sang Hyang Bromo. Raden Wisanggeni merupakan tokoh pewayangan yang cukup terkenal dalam cerita pewayangan yang bertempat tinggal di Kayangan Duk Sinogeni atau Kayangan Dak Sinogeni. Berikutnya berturut-turut ada Raden Sumitra dan Raden Brotolaras, dua putra Pandawa yang merupakan putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Larasati. Kedua tokoh ini juga merupakan putra Pandawa yang cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan. Untuk melihat kemunculan dua tokoh ini ada pada babak Bratayuda Jayabinangun, yakni pada babak Abimanyu gugur. Dua tokoh ini diceritakan gugur sebelum Raden Abimanyu. Raden Sumitra dan Raden Brotolaras tinggal di Kadipaten Argo Kancana. Berikutnya adalah Bambang Priyambada atau Raden Priyambada, salah satu putra Pandawa yang diceritakan merupakan putra dari Raden Janaka bersama Dewi Priyastuti. Tinggal di Padepokan Glagah Arum atau Glagah Wangi. Tokoh pewayangan yang muncul pada lakon Srikandi Mustakaweni. Bambang Priyambada merupakan suami dari Dewi Mustakaweni dalam cerita pewayangan Jawa.
Yang selanjutnya ada Bambang Prabakusumo atau Raden Prabakusumo, putra dari Raden Janaka dari pernikahan bersama Dewi Suprobo atau Dewi Suprobosini, seorang bidadari yang merupakan masuk dalam 7 bidadari utama dalam cerita pewayangan. Bambang Prabakusumo memang cukup jarang diceritakan dalam lakon-lakon pewayangan. Untuk kemunculannya bisa disanggit. Prabakusumo takon bapa. Raden Prabakusumo dalam cerita pewayangan tinggal di Kahyangan Kaindran atau Indrabuana. Ada juga putra dari Raden Arjuna dalam salah satu sanggit, Bambang Pamagatresna, putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Pamekat Asih, seorang wanita yang dinikahi kala Raden Arjuna berguru dengan Resi Pamintojati. Raden Pamagatresna sejak kecil tinggal bersama kakeknya, yakni Resi Pamintojati, di Padepokan Gelagah Tinantar atau Padepokan Argobinantur. Untuk melihat tokoh Bambang Pamagatresna bisa menyimak lakon Kikis Tunggurana versi Ki Sinanugroho. Di situ dimunculkan Bambang Pamagatresna merupakan tokoh kunci dalam lakon Kikis Tunggurana. Ada juga beberapa tokoh pewayangan yang merupakan putra dari Raden Janaka dalam salah satu sanggit. Yang pertama, ada Raden Jati Asmara, putra dari Raden Janaka bersama Dewi Asmarawati, tinggal di Padepokan Sendang Cintokopuro. Lalu ada Raden Saptarengga, putra dari Raden Janaka bersama Dewi Renggawati, tinggal di Padepokan Bardapasatya. Bambang Wilugangga, putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Wilutomo yang merupakan 7 dari bidadari utama Kahyangan Suralaya, putra dari Sang Hyang Indra. Bambang Wilugangga tinggal di Kahyangan Kaindran bersama Bambang Prabakusumo. Lalu ada juga Bambang Wijanarka, putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Ratri. Dewi Ratri ini merupakan putri dari Begawan Wilawok dalam cerita pewayangan yang dinikahi oleh Raden Arjuna pada lakon Babat Wonomarta. Bambang Wijanarka tinggal di Padepokan Guwawara dalam cerita pewayangan Jawa. Lanjut yang berikutnya merupakan Raden Antareja, putra dari Raden Werkudara atau Raden Bimasena bersama Dewi Nagagini, tokoh pewayangan yang pastinya cukup familiar di kalangan masyarakat penggemar pewayangan Jawa. Raden Antareja tinggal di Kerajaan Jangkarbumi. Tentunya sudah sangat sering diucapkan ataupun didengar di kalangan masyarakat Raden Antareja dari Kerajaan Jangkarbumi. Ada juga Raden Gatotkaca, putra dari Raden Bimasena bersama Dewi Arimbi, juga merupakan tokoh pewayangan putra Pandawa yang sangat terkenal. Raden Gatotkaca tinggal di Kerajaan Pringgondani. Cukup banyak lakon yang memunculkan Raden Gatotkaca dalam cerita pewayangan yang menjadikan Raden Gatotkaca merupakan salah satu tokoh pewayangan yang cukup terkenal dalam cerita pewayangan. Raden Antasena adalah putra Pandawa yang berikutnya, putra dari Raden Werkudara bersama Dewi Orangayu. Raden Antasena juga merupakan tokoh pewayangan yang bisa jadi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan cukup banyak penggemar pewayangan yang mengidolakan Raden Antasena dalam cerita pewayangan. Raden Antasena tinggal di sebuah tempat yang bernama Kasatriyan Ngrandu Gumbolo atau Kasatriyan Randu Gumbolo. Nah, sebagai tambahan ada Raden Pancawala, putra mahkota dari Kerajaan Ngamarta, putra dari Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusuma bersama Dewi Drupadi. Raden Pancawala ini merupakan tokoh pewayangan yang cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan Jawa. Walau demikian, masuk dalam jajaran
lancur-lancur Pandhawa atau para putra Pandhawa dalam cerita pewayangan. Raden Poncowolo dalam cerita pewayangan tinggal di kerajaan Ngamarta atau kerajaan Indraprasta. Demikianlah pemirsa, nama-nama tokoh pewayangan Jawa yang merupakan para lancur Pandhawa dan juga tempat di mana mereka tinggal setelah dinas menghadap para ayahnya di kerajaan Ngamarta atau kerajaan Indraprasta yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusumo. Walaupun nama-nama yang sudah ada pada video ini belum begitu lengkap karena terdapat beberapa nama tokoh-tokoh lancur Pandhawa yang belum saya sebutkan pada video ini. Mohon komentarnya untuk menambahkan materi pada video ini yang membahas seputar tempat tinggal para lancur Pandhawa. Semoga video ini ada manfaatnya. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo. Pokoknya, mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf dengan kekurangan-kekurangan yang ada dari channel Ari Poncowolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.